Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menerangkan tentang paket tracer activity basic device configuration dari chapter 10 4.3 CCNA versi 7 Introduce to Network. Nah, ini di sini saya punya dua LAN, dua network. Yang satu ada di sebelah kanan, yaitu adalah yang ESW2 dan ESW1. Nah, kita akan mengkonfigurasi keduanya dengan IP versi 4 dan versi 6. Dan juga untuk yang user, switch, dan router. Nah, sebelum itu kita harus melihat dulu activity yang harus kita lakukan, lalu kita pindahkan ke dalam Microsoft Word. Lalu kemudian untuk mengisi tabel, addressing tabelnya itu akan lebih mudah. Nah, ini kita bisa lihat progresnya seperti apa, nanti kita akan lihat. Nah, ini dia progresnya. Bentar, saya akan cek. Oke. Nah, kita lihat apa yang harus kita lakukan sebelumnya. Di sini topologinya adalah retrieve tree dari tiga topologi ini, tiga possible dari topologi yang paling possible-nya. Oke. Nah, di sini struktur dari networknya seperti ini. Di berikutnya adalah kita akan melihat objektifnya seperti apa. Pertama, kita harus melakukan complete the addressing table. Lalu kita harus performance basic device dari konfigurasi routing and switch-nya. Nah, kita lihat di sini kita punya dua switch. Kita harus konfigurasi dari router dan switch-nya. Lalu verify connection and troubleshooting dari issue. Nah, skenario-nya seperti apa? Skenario-nya adalah ini adalah skenario yang diberikan. Kita adalah sebagai teknisi, di mana kita harus mendemonstrate dari ability kita untuk LAN-nya ya, demonstrasikan. Nah, oke, ini dia skenario-nya. Apa yang harus kita lakukan di dalam skenario-nya seperti apa. Oke, yang berikutnya adalah requirement-nya ya. Nah, ini routernya, lalu switch-nya, dan end user-nya, baik IP versi 4 ataupun IP versi 6. Oke. Nah, di sini kita punya VLAN interface 1 will not reachable over IP versi 6. Oke, tidak bisa dibuka, dan ini lock switch-nya. Ya, kita nggak bisa konfigurasi di switch yang ASW1 ini. Kan configure. Oke, routernya juga kita harus konfigurasi. Di sini kita namanya adalah RTA routernya, dan ini untuk yang switch yang kedua, yaitu adalah ASW2. Nah, ini requirement yang kita milikinya, yang harus kita lakukan. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengisi dari addressing table-nya. Nah, dari topologi yang dimiliki device, lalu ada interface, lalu ada IP address, lalu ada default gateway. Nah, ini untuk routernya. Kita cek routernya, kita configure, kita gunakan enable, lalu show IP-nya.
di sini kita punya, nah ini hostname-nya harus diganti menjadi RTA nanti. Oke, belum ada ya, configuration-nya belum ada. Oke, portnya di sini kita gigabit 000 dan gigabit 01. Belum ada juga IP address-nya. Oke, kita harus konfigurasi ini dulu. Kita lihat Bu, untuk yang di sini device-nya adalah namanya RTA, dimana namanya ya, nama dari si routernya itu adalah RTA. Di sini kita kasih namanya adalah RTA. Oke. Kita lihat untuk gigabit 00 itu ya oke, yang mengarah ke ASW1, dan gigabit 01 itu yang mengarah ke ASW2. Nah, bisa dilihat itu adalah network address-nya untuk versi 4 dan versi 6-nya. Jadi ini harus default gateway-nya untuk default gateway yang ada di LAN ASW1 di bagian satunya. Nah, ini lokalnya dan ini ya. Nah, di mana user 1 itu harus berkomunikasi dengan user 3 atau yang berada di ASW1 itu dapat berkomunikasi di ASW2, di mana default gateway-nya adalah yang ada di dalam router ke dalam network yang satu atau network yang lain. Yang ini kita harus koneksi ke LAN. Oke, dan routernya harus adalah default gateway-nya. Nah, untuk IP address-nya ini harus bisa subnetwork-nya juga nanti kita akan set, yaitu default gateway-nya 10.10.10.10.1 lalu /24. Berarti untuk yang G00 adalah 10.10.10.1. Jangan lupa /24 prefixnya untuk subnetnya nanti. Oke, ini untuk IP versi 4-nya. Nah, untuk IP versi 6-nya adalah kalau belum dapat, nah di sini kita bisa, nah ini untuk IP versi 6-nya adalah ke dalam routernya. Baik. Oke. IP address untuk versi 6-nya adalah sama dengan nama yang di atas. IP network-nya berarti kita punya 2001 lalu DB8 lalu ACAD lalu 100, dan jangan lupa kita gunakan 1 dan prefixnya adalah 64. Baik, ini kita udah dapat. Nah, untuk link local address-nya itu adalah default, dimana global unit-nya itu adalah kita menggunakan, dan itu pasti sama, yaitu adalah FE81. FE80. Okay. Nah, di sini kita udah punya untuk gigabit 00, kita udah punya, yaitu adalah
di IP address, dan untuk yang keduanya kita akan isi ya. Nah ini kita gigabyte 01. Nah ini untuknya networknya adalah 10.10.11.0, maka di sininya adalah IP addressnya 10.10.11.1, lalu prefixnya 24. Oke. Nah untuk versi 6 nya maka ada 2000, sama, berarti hampir sama dengan yang tadi cara pengisiannya, yaitu adalah DB8 NCAD 200 201 dan prosesnya adalah 64. Oke. Oke. Ini IP-nya adalah 100 dan ini IP-nya 200 ya. Oke. Lokalnya sama, FE81. Ini baik. Oke, kita udah punya. Nah untuk yang switch 1 tidak bisa digunakan, maka kita gunakan konfigurasi di switch yang kedua. Dan di routernya, aksesnya remote device-nya. Sebelum kita set pada switch 2, maka kita lihat dulu yang ada di dalam pada PC-nya. Konfigurasinya seperti apa, atau sudah terkonfigurasi atau belum. Kita buka user 1. Lalu IP address kita lihat. Oke, di sini kita punya IP addressnya versi 4-nya adalah ini. Kemudian kita copy saja. Oh ya, saya lupa dimasukkan di sini adalah user 1, user 01. Bentar. User 01. Oke, user 1. Kemudian ya IP versi 4-nya 11. Oke. Subnet portnya adalah 24, prefixnya 24, dan IP versi 6-nya belum ada. Nah, sebelum kita harus ngecek default gateway-nya dulu. Default gateway pada device yang ini adalah IP for pada router nanti ya. Router. Oke. Berarti default gateway-nya itu adalah ini ya. Tadi default gateway ini kita gunakan yang ini, maka kita masukkan default gateway di dalam sini, kita pastikan. Lalu yang berikutnya untuk IP versi 6-nya adalah kita bisa set dari yang tadi ya, dari IP address yang ini kita kopikan, lalu kita masukkan ke dalam sini. Lalu yang berikutnya adalah kita ganti menjadi 2. Oke, untuk device yang ini dan default gateway-nya tadi adalah kita gunakannya adalah untuk user 1, link lokalnya. Untuk port pada switch-nya maka ini FE81, kita copy saja, kita masukkan ke dalam sini. Oke. Nah ini untuk yang IP versi 4 kita put link lokalnya ya. Oke. Kita nggak masukin yang itu, kita masukin yang link lokalnya. Lalu kita lakukan hal yang sama di dalam yang user 2-nya. Oh ya, kita lupa, saya masukin dulu IP versi 6 addressnya dengan selesai 64. Lalu default gateway-nya menggunakan FE81. Oke, tutup. Oke, udah beres. Coba kita buka lagi. Oke, udah masuk ya. Sudah masuk. Oke, kita tutup. Untuk user 1 sudah selesai. Oh
ya, default gateway-nya lupa saya. Untuk yang IP versi 4 nya default gateway-nya kita copy dari sini aja, lalu kita masukkan. Oke, beres, tutup. Kita progresnya naik ya, kita bisa lihat progresnya naik menjadi 2%. Untuk yang user 2 juga kita lakukan yang sama. Kita coba dari command line, kita gunakan ipconfig. Salah, ipconfig. Oke. Nah, ini dia IP versi 4 nya 102. Nggak punya default gateway, belum ada versi IP versi 6 nya juga belum ada. Kita gunakan yang sama, kita pakai itu deh. Di sini saya copy, masukkan ke dalam yang user 2. User 2. Ini IP-nya, jangan lupa /24. Wait. Dan untuk routernya, jangan lupa kita copyin aja karena sama. Untuk IP versi default gateway-nya dulu kita setting, dan IP versi 6 nya juga kita copy dari sini. Oke, kita copy aja, kita kopikan, kita pastikan di sini, kita ganti menjadi 3. Oke. Dan di sini sama FE81. Oke. Sama, di sini kita setting IP versi 6-nya, di sini adalah 64 3 FE81, jangan lupa. Oke, kita bisa tutup, dan progresnya kita bisa lihat nambah 5%. Untuk yang user 3 dan user 4 juga kita lakukan hal yang sama. Kita buka IP configuration-nya, kita kopikan, lalu kita masukkan, kita pastikan. Oke, saya lupa /24 ya, klasik ya. Ayo, lupa. Oke. Maka IP address defaultnya adalah yang 11.1 ya. Oke, kita kopikan. Lalu untuk yang IP versi 6 nya ya, kita gunakan yang ini, kita kopikan, lalu kita pastikan kita ganti menjadi 2. Oke, dan jangan lupa untuk default gateway nya itu sama, FE81. Baik. Oke, tinggal kita setting di sininya, default gateway-nya. Wow. Kita copy, kita masukkan ke dalam default gateway-nya. Oke, dan versi 6-nya kita copy, kita masukkan. Oke, 64, dan default gateway-nya 81. Oke, kita bisa tutup. Lanjut ke user yang 4. Oh ya, saya lupa kasih nama untuk user 3 nya. Sebentar, coba kasih nama dulu untuk user 3 nya. Oke, dan sekarang user 4. What? User 4 dan di warna hitam, user 4. Oke, kita buka,
Kita buka dulu, lihat. Oke, ini IP addressnya, kita kopikan. Oke, default gateway-nya sama ya, berarti untuk yang portnya yang tadi yaitu adalah 11.1, kita kopikan saja dalam default gateway, paste. Lalu untuk versi 6 nya kita copy dari sini, kita kopikan, lalu kita pastekan, lalu kita ubah menjadi 3. Oke, jangan lupa slash 64 untuk prefixnya. Nah, untuk default gateway-nya FE81. Oke, tinggal kita setting di sini. Tinggal kita kopikan saja. Kita copy. Lalu untuk versi 6-nya kita copy, paste, kita delete, ganti 64-nya di sini. Oke, yang berikutnya default gateway-nya FE81. Oke, bisa kita tutup. Baik, sudah kita tampilan sebagian besar sudah diisi. Dan tinggal untuk setting VLAN-nya. Karena switch 1 itu tidak bisa dibuka atau lock, maka konfigurasinya dari switch 2. Kita kasih nama di sini ASW2. Oke, kita cek IP address-nya. Untuk VLAN satunya, untuk networknya. Oke, seharusnya ini adalah 10 10 11 1 11. Oke, saya pakai 20 aja karena defaultnya adalah 1. Maka untuk IP address untuk switchnya menggunakan 1120. Untuk yang switchnya, berarti switchnya punya IP adalah 20. Oke, address table hampir selesai semua. Nah, kita belum bisa untuk yang SW1. Oke, sekarang basicnya. Oke, kita ke requirement, provide missing addressing table. Oke, di sini name routernya adalah kita gunakan tadi RTA, dan second switchnya adalah ASW2. Lalu switch ASW1 nggak bisa, lalu nggak bisa. Use Cisco execution password for all lines. All lines-nya dengan passwordnya adalah Cisco. Oke, untuk routernya. Switch 2 juga ya. Oke, kita enable. Kita ganti hostname-nya conf, lupa, configuration terminal, lalu hostname kita ganti menjadi RTA. Oke, sudah diganti menjadi RTA. Dan progresnya udah nambah ya. Lalu lines-nya kita line console kosong, passwordnya adalah Cisco. Oke, kita login. Oke, masuk. Oke, line VT015 untuk manajemennya, lalu passwordnya adalah Cisco, dan kita login. Oke, progresnya kita sudah nambah. Oke, kita gunakan transport input SSH. Oke, untuk mengenablekan SSH protokolnya. Oke, untuk yang execution online-nya menggunakan Cisco, lalu kita use class to encrypt
privilege execution password. Oke. Nah, kita tadi tap enable untuk password, ya kan? Lalu hostnya kita ganti, lalu kita gunakan enable lagi. Oh, wait a minute. Kita exit dulu ya. Kita enable, lalu enable secret kelasnya, service, password encryption. Oke, encrypt all plain text password. Configure banner, kita gunakan banner NOTD dan masukin router RTA. Oke. Lalu configure IP versi 4, versi 6. Oke. Kita masukin port pada routernya, yaitu kita harus kembalikan lagi table tadi. Nah, configure IP4 oke. IP6, lalu the host oke. Interface gigabit 00, lalu kita gantikan port yang tadi ya. Port yang tadi itu kita gantikan dengan, nah, diganti dengan yang tadi di tabel yang kita gunakan. Oke. Di device apa yang bisa connect ke dalam port gigabit 00. Di sini dimana router connect ke switch ASW dan subnetwork yang ini. Lalu kita akan koneksikan ke dalam ASW 1. Kita gunakan description, lalu connect to ASW 1, bahwa ini port ini sudah koneksi ke ASW 1. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu yang tadi 10.10.10.1 dengan subnetnya adalah 255.255.0. Oke, enter. Oke, IP versi 6 nya juga kita setting, IP versi address. Lalu ini kita copyin aja, kopikan, paste, kita enter. Oke, kita setting IP versi 6, address. Nah, ini jangan lupa link lokal. Oke, kita record tapi tidak dimatikan. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat sudah mulai terkoneksi ya untuk yang ASW 1. Oke, statusnya 00 change step to up. Oke, kita akan konfigurasi untuk gigabit 01 untuk port yang kedua. Kita gunakan interface gigabit 01 description. Dia connect ke ASW 2 ya, berarti descriptionnya connect to ASW 2. Oke. Lalu IP versi 4 kita setting 10.10.11.1. Kita copy aja, paste, subnetnya jangan lupa 255.255.0, enter. Oke. Lalu IP versi 6 nya kita copyin aja. Kita copy, paste, kita enter. Jangan lupa local link ya.
IP versi 6, address FE81. tetap ya, kita harus tetap masukin ya untuk link lokalnya ya. Oke, lalu jangan lupa link lokal. Oke, lalu kita save dan mati jadi no shutdown. Oke, kita bisa dilihat. Oke, kita exit. Oke, including the VLAN interface-nya belum. Lalu kita lakukan save konfigurasinya harus di save. Oke, lalu sekarang kita coba kita kita exit dulu. Oke. Copy running config. Copy running config. Oh ya, startup configuration. Oke, enter. That's it. Oke, ini sudah routernya, kita tutup, kita ke switch, kita konfigurasi switchnya. Oke, enable, lalu configure terminal, lalu hostname kita ganti menjadi ASW2. Oke, sama untuk Cisco. Untuk password untuk alliance-nya line console 0, passwordnya adalah Cisco. Login. Oke, lalu line 50015, passwordnya Cisco lagi, lalu login. Oke, transport input SSH nya, lalu exit. Oke. Nah, untuk use class kita kelasnya sama kayak tadi ya, modelnya kita enable lagi, lalu secret, password, class. Oke, encrypt plain text password. Oke, service password encryption, and then configure offset bannernya, banner and switch banner NOTT. Oke, kita switch 2. Oke, IP address default gateway-nya dia untuk si switch ya, dan kita harus setnya, dan default gateway-nya ke router ya. Lalu kita setting IP address untuk VLAN satunya, kita bisa akses remotely untuk switch ya. Oke, kita lakukan. Oke, interface VLAN 1, IP address-nya kita masukin tadi yang di IP address tadi. Nah, ini saya gunakan 20. Copy, paste. Oke, jangan lupa subnetnya 255.255.255.0. Oke, description VLAN 1. Oke, no shutdown.
Oke, start to up ya, sebentar. Lalu yang berikutnya adalah dokumen version save your configuration. Oke, lalu exit, copy running config, startup config, enter. Oke, kita gunakan switchnya. Lalu untuk routernya kita udah di save konfigurasinya, lalu verifikasi all device for dan IP versi 6. Oh, harus bisa connect, harus bisa. Oke, ya, ini kita tutup dulu. Sebelum kita ngeping, kita ngecek, kita lihat dulu resultnya ya. Kita punya 66% ya. Kita cek mana yang belum, cek result, lalu assessment, apa yang sudah, apa yang belum, kita bisa dilihat di sini. Oke, tadi sini IP versi 6 nya belum. Oke, root versi 6 nya, default gateway nya. Oke, kita ya untuk yang set IP versi 6 untuk routingnya dulu ya. Oke, kita kecilin aja. Kita pengen enabling IP versi 6 nya pada dalam device yang tadi atau untuk router. Kita ya IP versi 6 nya untuk kita enable, kita masukin lagi. Oke, lalu kita exit dulu, lalu kita ke IP versi 6 nya, kita set unicast routing. Oke, IP versi 6 sudah termasuk. Ini juga sama untuk switchnya, kita exit dulu, lalu configuration menang, lalu IP versi 6 unicast routing. Oke, so harusnya sudah, kita cek. Oke, ya. Oke, subnetnya, networknya adalah 10.10.10.11 kosong, dan dua device ini harusnya dalam subnet yang sama. Device 4 itu beda, subnet masknya itu adalah 20 dan itu adalah 11, maka ini adalah problemnya ya. Kita harus dalam satu sama yang subnet ya, 10.10.11. Oke, di sini kita lihat 128 107 20. Oke, ini adalah address yang berbeda, berarti kita harus ganti untuk user 4 menjadi 10.10.11. Oke, kita ganti menjadi 10.10.11.30. Oke, kita tutup, kita cek lagi. Oke, same problem. Kita lihat. Oke, sebentar, kita lihat resultnya. Enable. Oke, IP addressnya masih bermasalah. Oke, kita tutup, lalu kita coba, kita lihat di device user 3, kita ganti, kita coba, kita ping. Oke, udah bisa ngeping.
Untuk versi 6 nya kita coba, kita ping lagi dari user 1. Oke, masuk. Untuk yang user 4 nya kita copy, kita coba lagi dari user 3. Oke, kita ping lagi. Untuk user 4 paste. Oh, RTO. Oh, masuk. Oke, udah masuk. Udah aman. Untuk versi 6 nya udah. Oke, versi 6 nya kita coba, kita copy. Oke, kita ping lagi. Oke, udah masuk. Sudah tersambung. Semua udah tersambung semua. Kita lihat apa lagi yang bermasalah. Oke, coba lihat konfigurasi dari routernya. Kita exit dulu, lalu show run configuration. Kita lihat ya, oke, udah RTA namanya, RTA sama. IP versi 6 nya udah enable, udah encryptnya udah jalan, interface gigabit 0, IP address udah ada, IP versi 6 juga udah ada. Kita lihat masalahnya di mana sih. Oke, kita tutup, kita buka, kita lihat IP address. Oh, beda. Oke, ini versi 6 nya dia makanya akad. Oh ya, ini berbeda. Beda yang disusulkan di atasnya dengan yang kita miliki di sini. Ada perbedaannya. Ada di sini packet tracernya, tapi sebenarnya kita sudah ping, udah beres semua, udah terkoneksi semua, udah jalan konfigurasinya, baik dari switch, dari router, dari PC-nya dan user-usernya sudah semua terkoneksi semua, baik koneksi versi 4 dan versi 6. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.